ammal ilmu bi ahkamiz zakat ala man la mala lahu tajibu alaihi zakat fala tajib. Jadi ilmu yang berkaitan dengan hukum zakat bagi mereka-mereka yang tidak punya harta, yang harta itu sudah diwajibkan zakatnya. Umpamanya dia punya harta tapi tidak sampai kepada nisab, maka tidak diwajibkan dia untuk mengetahui masalah kaitan dengan masalah hukum-hukum zakat. Sebab apa? Sebab hartanya enggak sampai nisab. Ya, tidak sampai nisab, bahwa kemungkinan besar dia menjadi mustahik penerima zakat, bukan mereka-mereka yang wajib zakatnya. Begitu pula ilmu yang berkaitan dengan rukun-rukun haji dan syarat-syarat diwajibkannya haji untuk dirinya. La yajibu ala ghairil mustati, sedangkan dia sendiri tidak diwajibkan ghairul mustati, artinya orang ini orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Sekarang pertanyaannya, dia mampu, ya, kemudian pesawatnya ada, tapi dia sakit. Nah ini, bisa nggak orang lain menghajikannya? Kalau sakitnya dia ini diprediksikan adalah tidak mungkin dia sembuh, nah ini diprediksikan, boleh ada yang mewakilinya. Ya, tapi kalau ada kemungkinan sembuh, ya dia sabar. Orang sakit sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, dia ingin berangkat, tapi kemungkinan berangkatnya sulit. Nah itu dibolehkan. Mereka yang sudah jelas-jelas tidak mampu dan tidak mungkin bisa diprediksikan untuk berangkat haji. Jadi kalau sudah punya uang, punya kemampuan, cuma fisiknya tidak bisa berangkat, nah ini harus ada yang mewakilkan dia untuk berangkat haji. Wala alal mustati hatta ya'zima 'ala safar. Dia mampu melaksanakan ibadah haji. Ya, kemudian kendaraan pun ada. Kapan? Nah, diwajibkannya itu ketika dia sudah mau berangkat melaksanakan ibadah haji atau memulai mengamalkan amalan haji. Dia sampai ke Mekah sudah sampai ke Mekah, atau dia dalam perjalanan menuju ke Mekah, sampai dari Mikot mau masuk melaksanakan ibadah-ibadah haji. Ketika mau memulai melaksanakan ibadah haji, di sini dia diwajibkan. Tapi dia nggak bisa baca, nggak ini, ya harus ada yang bimbing dia. Seperti yang pernah saya singgung, dia nggak mampu dan tidak paham, harus ada yang gandeng dia, ngikutin terus. Sama seperti orang yang baru masuk Islam. Jangan kita suruh dia belajar rukun-rukunnya sholat ini, dia baru masuk. Ya, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya dia jadi makmum. Langsung kita perintahkan, sholat sudah diwajibkan pada kamu. Tapi saya belum hafal surat Fatihah. Ini, kalau dia nunggu hafal mungkin perlu berhari-hari. Oh, kamu jadi makmum aja. Dengan imam yang membaca surat Fatihah, kamu sudah ringan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat, kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti imam. Walaupun dia belum paham bacaan ruku, bacaan sujud, ikuti aja imam sudah. Maka imam yang insyaallah menggandeng dia. Begitu pula melaksanakan ibadah haji. Wa ammal ilmu biwujubiz zakati wal haji ala kulli muslimin fayajibu ilmu dzalika 'alal jumlah. Adapun ilmu bahwa yang namanya zakat itu wajib, haji itu juga diwajibkan bagi setiap muslim, secara umum dia udah tahu lah. Tapi kapan diwajibkannya, detailnya tadi yang seperti saya jelaskan. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya hormati dimanapun berada, kalau dalam mazhab Syafi'i itu disunnahkan untuk talafud bin niyah. Ya, kalau kita lihat dalam masjid-masjid, orang mau sholat usolli fardhul maghribi ini, apa boleh Ustaz? Boleh, untuk menguatkan apa yang di hatinya. Tapi yang dimulai sholat itu bukan talafudnya. Mulai sholat itu dimulai dengan Allahu Akbar, itu mulai sholat. Ya, jadi kalau dia
belajar supaya dia niatnya itu kuat, ya itu dibolehkan. Dan dalam referensi dalam mazhab Syafi'i itu biasanya itu disunatkan. Tapi yang begini-begini ada contoh-contoh yang lucu juga. Sampai diceritakan dalam satu kitab, di kitab Al-Bidayah wa Nihayah, juz 12 halaman 188, ada salah satu ulama Syafi'i namanya Abul Fadl Al-Hamdani Asy-Syafi'i. Anak ini ketika dia dewasa jadi ulama besar. Ayahnya ulama besar. Cuma kebiasaan ayahnya pun bukan hanya waktu sholat, apa saja. Yang penting itu perintah dari Rasul, dia niat dulu. Contohnya suatu saat si ayah ini akan memberikan sanksi berupa pukulan pada anaknya. Kapan itu? Ketika anak usia 10 tahun, kemudian dia tidak diperintahkan sholat, itu boleh dikenakan sanksi. Nah, sanksi macam-macam. Jadi tidak dimulai dengan pukul aja. Antara ayah dengan anak itu beda-beda. Ada anak cukup dilirik sama bapaknya, selesai udah. Dia udah paham bahwa si bapak marah. Ada anak dinasihati baru sadar. Ada anak tertentu baru dikenakan sanksi, baru dia takut. Kenapa? Karena ada anak tertentu dilirik sama bapaknya, si anak balas ngelirik juga, gak selesai. Maka bahkan lirikan anak lebih tajam lagi. Dinasihati, anak bisa nasihati bapaknya juga. Tapi ketika dikenakan sanksi berupa pukulan, baru dia takut. Nah, berarti cocok anak ini dikenakan sanksi pukulan. Nah, Abul Fadl, si anak tadi, tahu kalau bapaknya itu ketika dia akan dikenakan sanksi, si bapak mau mukul dia. Pukulan yang memang sifatnya mendidik, ya, bukan menyakiti. Si bapak berniat, nawaitu an adriba waladi ta'diban kama amarani dini. Aku berniat untuk memberikan sanksi pukulan pada anakku. Pukulan yang sifatnya mendidik, sebagaimana perintah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si anak dengar. Sebelum selesai ini si anak tadi sudah lari dulu. Jadi niatnya kan perlu waktu kan. Nawaitu ini mau dipukul kan. Belum selesai dia niat, si anak udah lari dulu. Wa kuntu ahrabu, aku lari dulu sebelum si bapakku menyelesaikan niat-niat lagi. Jadi ada juga cerita-cerita yang lucu dalam referensi yang kita baca.